sahabat dan kerabat onlineku. Jumpa lagi bersama Risma Green Channel. Hari ini aku berada di dapur, teman-teman. Aku ingin share cerita bagaimana jenis bahan-bahan makanan yang umumnya itu sama dengan di Indonesia, tapi kadang-kadang cara masaknya aja yang beda. Nah, nanti aku akan tunjukkan beberapa bahan makanan yang ada sama di Indonesia, tapi pengolahannya agak beda. Nah, oke, ikuti aku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ikuti aku terus ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa jenis umbi-umbian yang kalau kita bilang di Indonesia sih sama aja, tapi ada sedikit perbedaan. Aku akan tunjukin ada 4 jenis umbi-umbian yang hampir sama-sama di Indonesia, tapi ada sedikit perbedaan namanya dan bagaimana cara masaknya. Oke, aku tunjukin ya. Yang pertama adalah wortel. Kalau kita bilang di Indonesia wortel ya sama aja, wortel-wortel juga gitu ya. Jadi ini wortel, oke. Nah, jadi wortel ini, nah cara masaknya mereka beda banget gitu. Nanti aku akan share gimana cara masaknya. Yang kedua, yang mirip kayak wortel, teman-teman. Nah, ini ya namanya warnanya putih, ya warnanya putih. Namanya panstrip apa gitu namanya. Jadi dia kayak wortel, teman-teman. Warnanya putih dan ini rasanya sih nggak langu, tapi dia bukan lobak, teman-teman. Jadi teksturnya ya sama kayak wortel, teman-teman. Nah, mereka nyebutnya bukan wortel putih, tapi kalau kita bilang sih wortel putih gitu ya, kayak wortel putih. Tapi aku terus terang di Indonesia juga nggak lihat nih kayak gini nih wortel warnanya putih kayak gini, teman-teman. Nah, yang ketiga yang anehnya adalah kalau kita bilang ini adalah kentang potato biasa gitu ya. Nah, kalau mereka bilang ini potato, ya ini potato gitu. Nah, ada satu yang aneh adalah ini, teman-teman. Nah, kalau kita di Indonesia bilangnya kan ini ubi gitu ya, dan ini di sini disebutnya sweet potato, dan yang ini potato biasa. Nah, ini kedua-duanya cara masaknya jauh banget berbeda. Kalau kita kan kalau ubi di Indonesia kan dimasaknya ya untuk kolak gitu ya, teman-teman ya, atau enggak digoreng gitu ya. Nah, kalau di sini justru ini bisa jadi kayak makanan pokok gitu. Nah, kalau kita kan di Indonesia ini nggak sama sekali, jarang lah ya untuk sekarang itu kita makanan pokoknya pakai ubi gitu. Kita biasa digoreng, dikolak gitu ya. Nah, kalau yang ini mereka jadi makanan pokok, teman-teman. Jadi ada 4 jenis umbi-umbian yang cara masaknya beda banget gitu. Nah, untuk pertama, untuk yang ini teman-teman, untuk yang wortel gitu ya. Nah, kalau kita kan wortel biasanya dipakai buat di sop gitu ya, kalau nggak dimasukin di capcay gitu ya. Nah, di sini wortelnya bulat-bulat ini, teman-teman, dimasukin ke dalam, kalau kita bilang kaldu ya, kaldu sop gitu. Misalnya kaldu ayam atau kaldu bebek misalnya, atau kaldu tulang sapi misalnya, ini dimasukin, teman-teman. Nanti setelah dimasukin itu sudah benar-benar empuk, nanti dipotong-potong dan itu jadi makanan, teman-teman. Dan itu udah merupakan makanan yang nikmat gitu. Nah, kalau kita kan enggak, jadi aneh gitu kalau rasanya makan wortel aja gitu. Nah, oke, yang ini yang putih, yang parsnip ini, teman-teman. Nah, ini juga sama, biasanya direbus di dalam kaldu, tapi setelah direbus nanti biasanya dimasuk ke dipanggang, teman-teman. Nah, kalau sudah dipanggang dan itu dimakan, enak banget rasanya. Nah, aku juga baru ngerasain kalau itu rasanya beda banget gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau yang kentang gede-gede gini. Nah, kentang yang gede-gede gini ini biasanya ditusuk-tusuk, kemudian ditaruh di microwave. Setelah di microwave nanti dia akan matang dengan sendirinya untuk beberapa kali reheating, dipanaskan beberapa kali. Nanti setelah itu dikasih margarin atau butter gitu ya. Nanti baru ditambahin dengan yang lain, misalnya ditambahin dengan daging, ditambahin dengan ikan dan seterusnya, udah jadi makanan, teman-teman. Kalau kita mah segini kayaknya
nggak ketahuan masih kurang gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk yang ini teman-teman. Nah, ini mereka masaknya kalau kita kan dikulitin dulu baru direbus. Nah, kalau di sini suami aku itu ini dibersihin aja, nggak dikulitin, terus direbus. Nah, setelah direbus nanti baru dikupas, baru dipotong-potong. Setelah dipotong-potong nanti baru ditaruh dipanggang. Ya, kalau nggak dipanggang ya ditaruh di teflon dengan sedikit margarin gitu teman-teman. Nah, dan itu udah jadi makanan dan segini cukup untuk 1 kali makan teman-teman. Nah, kalau kita segini ubi rebus nggak cukup teman-teman, apalagi ubi cilembu gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada lagi teman-teman, ini tentang buah pir teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mikir buah pir yang kayak gini nggak ada tertarik-tertariknya sama kita, ya kan? Nah, tapi ternyata di sini buah pir yang seperti ini yang justru tertarik teman-teman. Kalau kita kan buah pir tuh yang warnanya kuning atau enggak yang warnanya hijau gede gitu ya. Nah, tapi di sini banyak kan ya buah pirnya kayak gini ya. Jadi tapi ini rasanya enak banget. Nah, atau aku akan tunjukin satu lagi, dia mirip ya. Jadi ada juga buah pirnya kayak gini teman-teman. Kalau dari bentuknya kayaknya nggak tertarik kita, bulat kayak gini ya, bulat dan warnanya nggak menarik sama sekali. Nah, jadi ini benar-benar buah pir kayak gini. Nah, kalau kita kan sama sekali nggak tertarik teman-teman. Nah, itu bedanya. Nah, itu tentang umbi-umbian dan buah-buahan. Nanti akan aku lanjutin selanjutnya ya. Share yang berikutnya adalah tentang tomat atau pasta tomat. Oke, pasta tomat itu banyak banget jenisnya. Semuanya pakai tomato semuanya. Oke, yang pertama itu kayak gini. Namanya passata ya. Passata. Nah, ini kayak sup tomat gitulah ini ya. Jadi ini dia berupa liquid, berupa cairan gitu ya teman-teman ya. Jadi isinya ya sama aja kalau kita bilang mah kayak pasta tomat gitu. Nah, yang kedua ini ada lagi kayak gini, kayak odol gigi teman-teman. Nah, ini juga sama. Jadi namanya tomato pure. Nah, ini kayak kita bilang kayak odol gigi ya. Ini pasta tomat juga teman-teman. Nah, jadi ini yang jenis yang kedua tentang tomat nih. Nah, terus yang ketiga ini sama kayak gini tapi bentuknya teman-teman. Ini ya kalau kita bilang ya saus tomat juga gitu loh, tapi bentuknya kayak gini, dia berbeda gitu ya. Nah, jadi namanya Preshona tomato passata gitu ya, original apa gitu namanya. Nah, ini yang ketiga. Oke. Nah, yang keempat itu ada yang kayak gini. Nah, namanya chops tomatos gitu. Nah, jadi dia ya kalau kita bilang ya pasta tomat juga. Nah, ini kalau ini produksinya Asda punya. Nah, sama juga teman-teman, ini pasta tomat juga gitu ya. Nah, terus ada lagi sama juga teman-teman. Nah, ini namanya Pillet plum tomatoes. Jadi isinya tomat juga gitu. Nah, jadi kecenderungannya itu di sini nggak pakai tomat asli gitu teman-teman, nggak pakai tomat murni. Nah, jadi bisa aku tunjukin tadi. Nah, ini juga pasta tomat, ya kan? Tapi berbeda dengan ini kayak odol gigi pastanya. Nah, yang ini kalau kita bilang kalau di Indonesia ya kayak saus gitulah teman-teman ya. Nah, ini ada lagi. Nah, ya ini namanya Pillet plum tomat. Nggak ngerti tomatnya jenis apa gitu ya. Jadi ada beda lagi. Nah, ini ada lagi, sama lagi. Nah, kemudian chops tomatos kayak gini teman-teman bentuknya gitu. Nah, ada lagi yang lain lagi yaitu sup teman-teman. Jadi sup tomat gitu. Jadi kalau kita makan tomat aja kayaknya nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau di sini cuma makan tomat, masuk tomat aja kenyang teman-teman. Nah, itu yang aku agak-agak berbeda sedikit. Tapi ya itu tadi, jenis pasta tomat aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jenis tomat. Ya, tapi semuanya bukan tomat segar, tapi berbagai jenis tomat teman-teman. Nah, bisa dibayangin itu dengan makan seperti benda-benda yang aku sebutkan tadi, bahan-bahan makanan yang aku sebutkan tadi, itu kenyang teman-teman.
tanpa embel-embel kalau kita lengkap ya, lauk, nasi dan sebagainya ya. Oke, aku akan lanjutkan lagi nanti yang berikutnya ya. Kalau kita makannya ikan segar, ikan yang dibeli di pasar langsung dimasak. Nah, sekarang aku mau nunjukin sarden. Nah, tapi beda-beda teman-teman, ada beberapa. Oke, aku akan tunjukin yang pertama. Yang pertama, ini yang kayak gini, ini ya sarden biasa kalau kita bilang ya, isinya ya sarden teman-teman. Ya, cuma bentuknya dia kecil, dia bentuknya kayak kayak kaleng gitu ya. Nah, ya jadi sarden tin kalau bilangnya di sini gitu ya, kayak gini. Nah, isinya itu biasanya 2 piece gitu ya. Kalau kita kan biasanya bentuknya kan kayak kaleng, lebih tinggi bentuknya gitu ya. Ini yang ke-1. Nah, terus yang kedua ini ada lagi namanya Scottish mackerel fillet, bentuknya kayak gini teman-teman. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini ada yang ketiga bentuknya ini sama, Scottish mackerel fillet, tapi ini pakai sunflower, jadi pakai minyak matahari teman-teman. Nah, kalau ini dia pakai saus tomat teman-teman. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah sarden teman-teman. Nah, kita bisa bayangin ini ada 3, ini aja ada 3 tadi, beda-beda. Jadi kalau yang sarden ya sarden biasa gitu. Nah, sardennya itu pakai minyak matahari ya, bunga matahari. Nah, ada lagi yang kayak gini teman-teman, warnanya beda lagi. Nah, ini sama makarel. Nah, kalau yang ini dari Tesco, kalau yang ini dari Asda. Jadi aku tunjukin ada 1, 2, 3 ya, ini aja 3 bedanya. Terus ini 4, terus sama yang ini satu lagi ada 5 teman-teman. Ini adalah jenis-jenis sarden dan makarel. Kalau kita bilang sama aja gitu ya, kalau di sini beda. Ada yang rasa isinya tomat saus, ada yang isinya makarel pakai sunflower oil, ada yang sarden khusus gitu ya. Jadi ini sama-sama sarden tapi beda teman-teman. Nah, makarelnya ada yang macam-macam. Dan ada satu lagi ya teman-teman, ini salmon pasta kayak gini ya, ikan juga tapi bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang kita makan ikan tapi nggak berupa bentuknya ikan teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bentuknya ikan tapi nggak berupa ikan. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman yang aku makan. Nah, tapi ya kayak gitu, jadi satu ini bisa dimakan untuk 2 kali. Dan biasanya ini kita nggak masak di penggorengan, tapi biasa kita masukin di microwave, diangetin bersama makanan kita. Nah, ya itu aja rasanya udah enak banget gitu. Nah, itu teman-teman makanan yang agak berbeda di sini. Kadang-kadang itu sarapannya yaitu teman-teman roti gitu ya. Nah, di sini juga sama teman-teman, roti yang bentuknya kayak gini, Rowan Hill ini ada macam-macam teman-teman. Jadi kalau ini brown bread gitu ya. Terus kalau yang ini dia sama Rowan juga tapi dia yang putih. Ini aja teman-teman, ketika di supermarket itu ada yang ini ada 5 macam dan yang ini ada 5 macam teman-teman. Nah, kadang-kadang aku milih ya yang penting warnanya coklat sama yang warnanya putih, gitu aja teman-teman. Nah, sekarang apa yang kita oleskan di roti tersebut teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 lebih kali 5 macam yang diolesin. Oke, aku akan coba satu persatu. Yang pertama ini mungkin ini yang biasa ini ya. Yang ini mungkin kayak hazelnut biasa ini diolesin ke roti misalnya ya. Nah, yang ini yang biasa aja. Nah, kemudian ada lagi yang kayak gini. Nah, jadi whole nut juga, nut juga teman-teman. Nah, ini yang beda. Jadi ada 2 nih, ini ya hazelnut. Ini hazelnut juga sama-sama nut juga gitu. Nah, ini juga sama kacang-kacang juga teman-teman. Tapi beda lagi gitu. Ya kan? Ini aja udah ada 3. Nah, terus yang berupa jam lah kalau kita bilang. Nah, ini yang pertama nih rhubarb ya, ini adalah rhubarb ginger kayak gini. Nah, jadi ada rasa jahenya gitu teman-teman. Nah, udah itu ada lagi kalau kita olesin misalnya pakai ini teman-teman, pakai madu. Nah, di sini aja madu ada beberapa jenis teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ada juga yang udah habis sih teman-teman. Nah, jadi ya, nah
Nah ini kita bilang nih kayak gini, jadi namanya berries, cherries kayak gini udah habis ini. Nah ini beda lagi teman-teman ya, jadi ini bukan olesnya. Nah, atau yang ini teman-teman, ini juga beda lagi. Ini namanya kalau ini orange marmalade. Nah ini juga udah habis isinya. Jadi ada untuk olesan roti aja, ada macam-macam. Nah, jadi apa namanya, makanya sarapan pagi kita pakai roti saja satu tangkep gitu, sama berbagai macam ini tadi apa olesan rotinya aja kita udah ngenyangin banget. Nah jadi itu pengalaman aku yang kadang-kadang beda banget sama kita di Indonesia. Kalau kita belum ketemu nasi, belum sarapan namanya teman-teman. Oke, kira-kira gitu ya minuman kita di pagi hari. Oke, kalau kita yang pertama ya teh celup biasa ya, yang normal. Kalau yang normal lah, kalau kita bilang ya teh hitam lah ya, teh biasa. Kalau kita kayak Sariwangi misalnya kayak gitu ya, ini yang biasa teman-teman. Nah ada lagi teh yang kayak gini teman-teman, jadi tehnya rasa peppermint ya, sama bentuknya sama kayak gini ya. Nah ada lagi yang kayak gini teman-teman, yang ginger. Nah ini juga sama, kalau ini aku minumnya malam, ini soalnya rasa jahe teman-teman. Kalau ini aku suka biasanya kalau pas pagi teman-teman. Nah selain teh biasanya aku juga minumnya kayak minum kopi teman-teman, tapi yang model kopi kayak gini. Dan ini setengah sendok teh aja rasanya udah pekat banget teman-teman. Nah jadi ya kayak gitu yang aku minum. Dan bahkan kadang-kadang semua teh di sini itu disampur sama susu teman-teman. Jadi kalau kita minum teh aja ya teh pakai gula, tapi kalau di sini pan minum tehnya itu ya pakainya susu. Semua ngeteh itu pasti dikasih susu. Itu perbedaan yang sangat besar banget menurut aku teman-teman. Nah ini teman-teman cara masak nasi, karena di sini harga beras itu mahal teman-teman, aneh ya. Jadi malah beras yang rasanya yang menurut kita biasa aja malah jadi mahal gitu. Nah jadi masaknya di sini teman-teman, masaknya kalau kita bilang di teflon. Nah ini adalah beras merah. Tadi sebelumnya nih dikasih margarin sedikit di awalnya. Terus ini dikasih ini teman-teman, dikasih apa frozen vegetables gitu. Terus sama dikasih ini teman-teman, dikasih kismis ya, kalau kita bilang ya, kalau di sini dibilangnya sultanas teman-teman. Nah jadi ini adalah nanti kalau udah mateng kayak gini, nanti biasanya kita taruh di dalam kulkas ya. Nanti kalau kita mau makannya itu biasanya kita dipanaskan teman-teman, ditaruh di microwave sampai 2 atau 3 menit. Nanti baru di atasnya kita tambahin makarel atau sarden atau daging-daging lainnya teman-teman. Nah kayak gini makan nasinya gitu ya. Aku juga awalnya kok makan nasinya kayak makanan bayi gitu ya, tapi ternyata memang beda teman-teman. Dan ternyata ini sehat gitu. Jadi apa namanya, kandungannya walaupun sederhana tapi ini kandungannya sehat teman-teman. Itu tadi share-sharean aku tentang bahan-bahan makanan yang perbedaannya kadang-kadang ada sedikit perbedaan antara di Indonesia dengan di UK atau di Inggris. Jadi kadang-kadang aku agak sedikit food shock ya. Jadi kayak ada perasaan shock dengan makanan, tapi aku berusaha untuk nikmatin aja gitu. Jadi nggak ketemu nasi teman-teman. Kadang-kadang nasi itu dimasaknya aneh gitu. Nah jadi nasi itu nggak selalu ada setiap hari ya. Jadi nanti satu hari itu 3 kali kita makan, kadang-kadang nggak ada nasi sama sekali. Nah ada rasa kangen juga sih ya, seperti itu deh teman-teman. Nah mungkin ini video dari aku, mudah-mudahan ya manfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.